salah satu cara kita bisa masuk surga adalah ridho suami terhadap kita, Bu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maksud ridho apa? Suami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu baiknya kita, sehingga ketika kita meninggal, suami ridho kepada kita bisa masuk surganya Allah. Suami merasa kehilangan. Atau kita lihat orang tua kita, ketika kita lihat ibu kita meninggal, ayah kita begitu terpukul, begitu rasa kehilangan luar biasa, ada nggak? Mungkin anak-anaknya nggak seberapa sedih, tapi bapak kita sedihnya luar biasa. Kenapa? Saking baiknya itu istri, jadi kehilangannya luar biasa. Ini adalah istri-istri yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, beliau merasa sedih. Jadilah seorang istri yang sangat dicintai, seperti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bukan istri yang ketika sudah meninggal dunia, alhamdulillah kata suaminya. Ingat ya, ingat, memaafkan itu tidak rugi. Anda berkonflik dengan orang, misal ada persoalan, Anda maafkan saja dulu. Ketika Anda maafkan, maka Allah akan menutup persoalan Anda dengan dia. Maka Anda akan ditenangkan. Tapi sebelum dia minta maaf kepada Anda, atau belum selesai masalah dia dengan Anda, sepanjang dia belum selesaikan di dunia, maka dia akan bawa masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada ruginya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang baik yang sedang berbagi. Kalau Anda tak mampu berbuat baik, berkata yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik, atau kalau tak mampu diam. Cuman dua, katakan yang baik atau diam. Nabi tidak pernah katakan putus, katakan cinta, tidak ada. Ketika kebaikan itu masih kita ingat, itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berpotensi akan gugur. Yaitu ketika itu engkau akan mengungkap kembali, mengungkit-ungkit kebaikanmu itu ketika engkau kecewa. Dan kamu akan bercerita kepada orang lain supaya mendapat sanjungan. Kalau orang dapat sanjungan, itu namanya, nama penyakitnya dalam bahasa agama namanya ria. Ria itu adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Di mana letaknya? Yaitu engkau merasa tidak cukup amalmu hanya disaksikan oleh Allah saja. Perlu ada saksi lain. Itu penghinaan kepada Allah. Bisa menebarkan manfaat hanya pakai HP. Hadis yang antum terjemahkan, antum upload, antum sudah dapat pahala. Yang melihat berapa? 10 orang. 10 orang dapat faedah. Yang melihat berapa? 20 orang. Yang melihat berapa? 100 orang. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak pahala antum. Maka kalau bicara, bisa nggak kita memberikan manfaat lewat medsos? Sangat bisa sekali. Jangan kalau upload itu upload lagi foto sama ustaz, upload lagi makan. Antum upload, ngelihat ada tulisan yang bermanfaat, antum foto, antum kirimkan. Antum memberikan manfaat. Apa sekarang manfaat yang antum berikan kalau antum di warung makan terus foto? Apa manfaatnya? Nggak ada. Bikin sakit hati orang. Berdiri di hadapan Allah, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Tapi ketika ditanya apa yang dia lakuin, itu malaikat bilang, ya Allah, kerjaannya ngomongin orang, kerjaannya nyaci maki orang, kerjaannya ngehina orang. Apa kata Allah? Ambilin pahala ini orang nih yang suka ngomongin orang, biarpun sholatnya banyak, puasanya banyak, kasihin buat orang-orang yang diomongin. Pahala kita diambil buat orang yang kita caci maki, buat orang yang kita hina. Makanya berhenti menghina, berhenti sama caci maki siapapun. Kemudian apa lagi? Kata malaikat, ya Rabb, pahalanya udah habis. Kata Allah, ambilin dosa-dosanya itu orang-orang yang dia caci maki, yang dia hina, kasih buat ini orang. Pahala nggak punya, dosanya makin banyak. Jamaah, nikah itu nggak harus cinta, nggak harus cinta. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta tapi berakhir dengan perceraian. Maka cara seperti ini rasa nggak baik. Kalau anti nunggu dia menyukai anti atau tidak. Kalau dia memang menyukai anti, dia ngelamar anti. Dia mau sama anti. Cinta nanti tumbuh dalam perjalanan, bisa seperti itu. Nah, ada orang yang memang sudah cinta, alhamdulillah. Ketika dia lihat cinta dengan seorang perempuan, ya, dia lihat dari akhlaknya, perilakunya, tumbuh cinta, kemudian dia melamar, maka pernikahan itu akan membuat cinta itu bersemi.
Tapi kalau belum ada cinta nggak ada masalah. Yang penting ada kecocokan. Cocok dulu. Cinta nanti dipupuk dalam pernikahan. Cocok, dan kedua sudah belajar bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar. Karena setan tidak pernah kenal benar. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai Isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai Isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Ingat baik-baik. Enggak, ini serius. Ya, berarti begadang itu hukumnya jangan begadang kecuali ada perlunya. Lihat baik-baik. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadisnya. Sudah. Bisa serius ya. Baik. Nabi itu kapan beliau begadang? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya, dengan sahabat beliau diskusi, ini hukumnya ini. Ada kejadian begini. Tapi kalau tidak ada yang demikian, maka selesai Isya kembali pada keluarganya, diskusi sebentar dengan istrinya, mengevaluasi kehidupannya, setelah itu tidurlah beliau bersama keluarga. Menjadi orang selamat, kuffa alaika lisanak. Jaga mulutmu, jaga lisanmu. Jangan berkata kecuali yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Jangan ngurusi yang bukan urusannya. Jangan masuk dalam hal yang bukan urusan kita. Ma'asyiral muslimin, ini akhir zaman. Sering guru-guru kita menasihati kita, membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Wada amral am, alaikum bi khawasi anfusikum, wada'an ka amral am. Hendaknya kamu urusi keluarga kamu, anak-anak istrimu, santrimu, jangan masuk urusan orang lain. Nabi jelas surganya sebelum subuh sudah bangun. Kita surga sampai sekarang masih belum jelas. Hisab masih belum terbaca. Dan kita paham semua itu. Dan Anda tahu bahwa kita harus meningkatkan amalan. Sudah tahu surga belum ada jaminan, tapi tidak serius dalam mengerjakannya. Yang paling aneh, dunia yang sudah diatur, sibuk kita siapkan. Dunia itu sudah diatur, tinggal kita ikuti aturan. Cuman akhirat kita belum menentu. Antum yang sudah diatur, tinggal mengikuti aturannya, begitu sibuk. Kenapa pada yang belum pasti antum tidak menyiapkan dengan serius? Silahkan cek, rizki, antum maunya rizki, ketentuan sudah ada. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu sudah saya tentukan. Saya akan berikan kepadamu tidak tertukar. Saya janjikan saya kasih. Jadi ketika antum hidup, rizki antum jadi punya satu lembah dari emas. La tamanna yakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Kurang terus. Walan tamla fahu illa turab, sampai di sumbat tanah. Dari sumbat tanah barulah dia berkata enough, cukup, karena mulut sudah disumbat tanah, sudah mati. Oleh sebab itu manusia ini seperti orang yang sedang tidur. An-nasu niyam, manusia ini macam orang tidur. Idza matu intabahu, kalau mereka mati barulah mereka bangun tidur. Sekarang ini sedang tidur, mimpinya mimpi jadi karyawan Bank Rio Kepri. Nanti begitu mati barulah terbangun. Oh, ternyata hidup itu hanya mimpi indah sesaat. Yang kekal abadi adalah yang dilihat nyata, amal-amal. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya, izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Jadi putar. Dan yang paling celaka,
cintain orang tua ente. Punya apa-apa, jangan pernah ngakhirin orang tua ente. Orang tua harus diawalin, diutamain. Berapa banyak orang berhasil sukses sebab dia hormat sama orang tua, cinta, bakti sama orang tua, sayang sama orang tuanya. Bukan 1-2 contoh, banyak. Berapa banyak orang sukses berhasil, yang usaha, yang dagang, yang bekerja, dia berhasil sebab dia sayang sama orang tua. Dia cinta sama orang tua. Dia selalu mengutamain orang tua. Sering kita dengar ucapan guru mulia kita Habib Umar. Orang yang jadiin orang tuanya seperti raja bakal dikasih rezeki seperti raja. Kalau kita jadiin orang tua kita seperti, bahwasanya orang-orang pertama yang dibakar di dalam api neraka, tahu siapa? Orang-orang yang kostumnya bagus tetapi hatinya busuk. Apa itu? Ulama. Kan kostumnya bagus, itu yang pertama dibakar di dalam api neraka ketika hatinya busuk. Hadza fil hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Nabi bilang, ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah, diperlihatkan anugerah Allah untuk orang-orang berilmu. Dia bilang, ya Rabb, saya orang berilmu, saya nuntut ilmu, saya habiskan umur saya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, untuk meraih itu semua. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta, yang kau cari bukan itu. Yang engkau cari bukan keridhaan Allah, tapi yang engkau cari supaya dibilang, wah ini orang alim, ini orang hebat, ini orang yang berjuang, yang berjihad. Demikian orang yang berjihad di medan perang. Begitu juga yang menderma, fisiknya bagus,